selamat datang di kelas hari ini ya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bersemangat ya. Kembali lagi bersama aku, Kak Indah. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru loh. Nah, sebelum itu kakak mau nanya nih ke adik-adik. Di sini siapa yang suka hewan dan suka berkebun? Wah, ternyata banyak sekali ya yang suka. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengelompokan makhluk hidup. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu makhluk hidup? Apaan tuh? Jadi, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti tumbuh, berkembang, bergerak, bereproduksi, dan merespon lingkungan di sekitarnya. Contoh dari makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Adik-adik, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk memahami cara mengelompokkan makhluk hidup di sekitar kita, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, setelah adik-adik menonton video ini, kalian akan bisa membedakan mana yang termasuk kelompok hewan dan mana yang termasuk kelompok tumbuhan. Wah, menarik banget kan? Oke adik-adik, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada pohon, ada burung, ada kucing, dan bahkan ikan di dalam air. Semua ini adalah contoh makhluk hidup loh. Tetapi coba deh perhatikan baik-baik. Apa semua makhluk hidup itu sama? Yap, benar sekali. Mereka itu berbeda adik-adik. Nah, makhluk hidup ini bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan dan tumbuhan. Ayo kita mencari tahu lebih lanjut mengenai hewan dan tumbuhan. Nah adik-adik, kita mulai dari tumbuhan ya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri loh. Mereka melakukannya lewat proses yang disebut fotosintesis. Wah, keren banget kan? Mereka tidak perlu makan nasi atau roti seperti kita. Cukup sinar matahari, air, karbon dioksida. Nah, contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita adalah pohon mangga, rumput di taman, bunga mawar, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, tumbuhan tidak bergerak seperti hewan loh. Mereka diam di tempat, namun bertahan hidup dengan cara yang luar biasa. Nah, kalau hewan, beda lagi ceritanya adik-adik. Hewan bergerak dan mencari makan. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Jadi, mereka harus makan makhluk hidup lainnya. Oke adik-adik, siapa yang tahu contoh hewan yang tinggal di air? Ikan, Kak. Wah, betul sekali. Itu ikan. Kalau hewan yang terbang? Burung lah. Yap, itu burung. Wah, ternyata kalian pintar sekali ya dalam mengelompokkan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Tunggu dulu deh. Ada hal yang lebih seru lagi loh adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini. Kalian mau tahu lebih lanjut nggak? Nah, hari ini kita lanjutkan dengan pengelompokan hewan. Hewan bisa dikelompokkan berdasarkan makanannya loh adik-adik. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, dan ada juga yang makan keduanya. Rakus sekali ya dia. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hewan herbivora. Herbivora adalah hewan yang makan tumbuhan. Mereka suka makan rumput, daun, atau buah-buahan. Contohnya seperti kambing, kelinci, dan gajah. Mereka sehat dan kuat hanya makan tumbuhan. Wah, hebat ya! Yang kedua, hewan karnivora. Nah, kalau hewan karnivora ini suka makan daging adik-adik. Mereka adalah hewan pemangsa seperti harimau, elang, dan buaya.
Mereka menggunakan taring dan cakar yang tajam untuk berburu. Karnivora ini sangat gesit dan kuat loh adik-adik. Yang ketiga, hewan omnivora. Ada juga hewan yang makan tumbuhan dan daging. Mereka disebut omnivora. Contohnya seperti ayam, beruang. Itu adalah contoh hewan omnivora. Ayam bisa makan biji-bijian dan serangga, sedangkan beruang bisa makan buah, ikan, dan kadang-kadang daging. Kalian tahu nggak adik-adik? Makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, membutuhkan perawatan dari kita loh. Mari kita bahas bagaimana cara merawat makhluk hidup supaya mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama, merawat hewan. Kalau kalian punya hewan peliharaan seperti kucing, ikan, atau burung, jangan lupa memberi mereka makan yang cukup ya adik-adik, minum yang bersih, dan tempat tinggal yang nyaman. Mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang loh. Jadi, kalau kalian punya hewan peliharaan, ajak dia bermain dan pastikan mereka sehat. Yang kedua, merawat tumbuhan. Tumbuhan juga butuh perawatan adik-adik. Kalian bisa menyiram tanaman di pagi hari, memberi mereka sinar matahari yang cukup, dan jangan lupa membersihkan daun-daun yang kotor atau mati. Tumbuhan yang dirawat dengan baik dan tumbuh subur akan menghasilkan bunga atau buah yang indah. Oke adik-adik, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Kakak akan tunjukkan sebuah gambar dan kalian harus menebak apakah itu hewan atau tumbuhan. Siap ya? Ayo kita mulai. Oke, yang pertama coba adik-adik lihat video ini. Ini termasuk tumbuhan atau hewan? Apaan ya? Itu hewan namanya. Pertanyaan kedua, coba adik-adik perhatikan, ini termasuk hewan atau tumbuhan? Kalau yang ini apa? Nah, ini namanya tumbuhan. Wow, luar biasa ya kalian. Kalian hebat sekali. Semua jawaban kalian itu benar. Berarti kalian sudah paham ya tentang pengelompokan makhluk hidup? Oke adik-adik, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa makhluk hidup itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan dan tumbuhan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri dan tidak bergerak, sedangkan hewan harus mencari makanannya dan bisa bergerak. Mudah kan? Oke, terima kasih banyak ya sudah belajar bersama kakak hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dan ingat, selalu menjaga lingkungan ya adik-adik, karena makhluk hidup sangat penting untuk kehidupan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan terus menjadi anak-anak yang cerdas dan peduli. Bye-bye!